Tafadhal, Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Radallahu halaman 36, Mutiara Hikmah yang ke-36. Dalam kesempatan lain beliau berkata, laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi bi aqalli isman min masikihi an haqqihi. Artinya tidaklah berbeda dosanya seorang yang menafkahkan hartanya tidak pada tempatnya dengan seorang yang menyimpannya dari mereka-mereka yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kalau lihat ada temannya yang aktifkan HP, tegur ya. Kalau ada yang ngobrol sendiri, ditegur. Kalau ditegur nggak mau berarti dinamakan mayit. Qala radhiyallahu anhu al-hikmatu sadisata wa thalathun ila qawlihi radhiyallahu anhu ankum laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi bi aqalla ithman min masikihi an haqqihi. Tidak ada perbedaan orang yang meletakkan harta bukan pada tempatnya sama orang yang menahan harta dari mengeluarkannya kepada tempatnya. Tidak ada bedanya. Sama orang yang menahan hartanya, dia punya harta tapi dia letakkan hartanya tidak sesuai dengan tempatnya. Seperti apa contohnya? Ditasrifkannya beli minuman keras, dibelikannya narkoba, hartanya tadi. Itu kalau hartanya halal. Kalau harta yang didapatkannya halal dengan hasil dari hasil yang bagus dan baik, kemudian dia sorofkan untuk sesuatu yang haram. Apalagi kalau cara mendapatkan hartanya itu dari cara yang haram, tidak baik. Kemudian disorofkannya untuk perkara yang haram. Nah, ini dosanya berlipat. Atau cara dapetin hartanya halal, kemudian disorofkannya untuk sesuatu yang haram, seperti berjudi, berzina, membantu maksiat yang atau sedang terjadi. Dengan orang yang punya harta tapi tidak dia dengan harta yang dimilikinya itu ditahannya ya. Artinya dia punya harta cuma harta bendanya ini ditahannya, artinya tidak dikeluarkannya. An haqqihi, dari orang yang berhak menerima, semisal zakat harta. Ada orang yang berhak menerima, hak orang kok ditahan, begitu bahasanya ya. Itu bukan milikmu. Itu harta ada pemiliknya, tapi Allah titip melalui dirimu. Kenapa ditahan?
Yang seperti ini tidak ada bedanya dengan yang pertama. Walaupun dia dapetin dengan cara yang halal, tapi dikeluarkannya untuk sesuatu yang haram. Nah, sama orang yang memiliki harta, tapi tidak dikeluarkan atau diberikan kepada si pemiliknya, fuqara wal masakin, tidak dikasihnya, ditahannya. Kumpulkannya terus, ditumpuk aja itu hartanya. Jadi seharusnya bagi manusia apa yang diberikan Allah rizki atas diri mereka, rizki harta ini ya, rizki harta. Hendaknya dia mentasrifkannya di tempat yang semestinya. Ya, di tempat yang semestinya. Karena akan tiba masa dan waktunya kamu akan pemilik harta ini ditanya. Dan pertanyaan harta itu dua pada hari kiamat. Berkaitan dengan harta benda itu dua pertanyaannya. Dari mana dapetin, dikemanakan setelah dapat. Nah, ya. Makanya orang yang banyak harta pada hari kiamat itu ya termasuk kelompok yang paling lama hisapnya. Kenapa lama hisapnya? Karena pertanyaannya dari dua arah. Kalau yang lain mah satu saja pertanyaannya. Kenapa nggak sholat misalnya tadi? Atau sudah kedapetan, dia udah tahu tapi tidak dilakukan sholat. Tapi kalau harta, dari mana, dikemanakan. Itu yang bikin lama al-hisab di hari kiamat bagi si pemilik harta yang banyak. Nabi SAW dalam sabda beliau mengatakan, la tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Kita ini hamba Allah nanti pada hari kiamat itu nggak bakal pernah lolos dari pertanyaan siapapun itu. Nggak bakal lolos dari pertanyaan. Pertanyaan pertama apa yang akan ditanyakan daripada masalah umur. Kita punya umur nih, itu ditanyakan nanti sama Allah di hadapan Allah. Antara hamba dengan Allah nggak ada terjemah, nggak ada ya, nggak ada penterjemah antara kamu dengan Allah. Empat mata, bahasa kita ini empat mata ya. Yang ditanyakan masalah umur pertama. Ku kasih engkau umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Dikemanakan? Difungsikan untuk apa itu umur? Nah, jelaskanlah. Bagaimana orang bisa menghabiskan umurnya dalam keadaan lalai kepada Allah? Dan semua itu buktinya ada. Yang kita lakukan ini, yang kita ucapkan masa hidup ada semua, nanti dibuka lagi videonya sama Allah. Kayak apa namanya? Rekod ya, rekamannya itu dibuka lagi sama Allah. Ya bahkan yang ditanya lupa dikasih ingat, dilihat. Nah ini nih umurmu sekian, jam sekian, lagi di sini, lagi gini, lagi begini, lagi begitu. Bagaimana ndak lama tuh hisab ya. Yang kedua wa an ilmihi fima fa'ala bi, terhadap ilmu yang ditanya nanti sama Allah. Dengan ilmu tadi, apa yang kamu perbuat? Kamu tahu halal, kamu tahu haram, kamu tahu boleh, kamu tahu tidak boleh, kamu tahu mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Terus apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan terhadap ilmu yang kau pelajari, diamalin enggak? Itu ditanya. Dan yang ketiga wa an malihi, terhadap hartanya.
Min aina iktasabahu, dari mana dapatnya? Ya, dengan cara halal atau haram. Wa fima anfaqahu, kemana dinafkahkan, dikeluarkan, diberikan, disorofkan harta tadi. Udah dapatnya dari mana, dikeluarkan kemana. Oh, Tirmidzi. Makanya kita tidak bisa menafikan, ya, berkaitan dengan urusan harta atau bagian pertama dari makna dunia. Yang bawa anak tolong diperhatikan ya. Siapa ya tadi bang keluar masuk? Hah? Yang bawa anak kecil tolong dilihat anak kecilnya. Jangan keluar masuk dari sini ya. 4 laki perempuan. Kalau tidak yang kedua kedudukan. Ya, seperti yang sudah kita lalui. Kalau tidak harta, kekayaan, kedudukan. Nah, terhadap yang pertama dari dunia, yang pertama ini harta, tidak bisa kita memungkirinya, ya, atau mengingkarinya, untuk menafikannya. Kamu di dunia tidak butuh akan itu. Beda kalau halnya kamu adalah semisal Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tapi kamu belum bisa seperti itu. Maka harta itu butuh. Baik. Butuh beda dengan, perlu beda dengan maknanya lebih daripada itu. Kalau kamu butuh, maka ketika kamu butuhnya 10.000, ya udah nggak bakal kamu cari lebih dari 10.000 untuk disimpan. Namun kenyataannya kita manusia ini lebih yang dibutuhkan apa? Menumpuknya, menumpuk harta, memperbanyak harta. Menumpuk-numpuk harta, memperbanyak-banyak harta, disimpan di bank sono, bank sini, bank situ, bank sono, dalam luar negeri. Maka tidak heran Allah bilang alhaakumut takatsur. Memperbanyak itu harta kekayaan itu membuat kamu lalai, kata Allah, membuat kamu lupa. Alha, ya, lahun itu membuat lupa. Bisa dari sisi harta benda, bisa dari keluarga, anak dan istri. La tulhi amwalakum wa auladakum. Jangan sampai membuat lalai anak, istri dan harta kalian. Artinya bukan lupakan harta dan anak istri kalian, tapi jangan sampai anakmu membuat kamu lalai dari aku, kata Allah. Istrimu membuat kamu lalai, lupa dari aku, kata Allah. Jangan. Ya, tidak Allah mengatakan tinggalkan, lupakan, enggak. Tapi mereka ini kadang-kadang menjadi sebab kita lalai dari Allah. Nah, kalau udah lalai, nih anak, istri, harta benda, maka dia jadi fitnah untuk pemiliknya, sebagai si pemiliknya. Istri, anak, sampai menjadikan sebab kita meninggalkan perintah Allah. Gak dirikan sholat, datang Ramadan, kagak puasa, mau ibadah, dihalang-halangin, diberat, banyak tuntut. Akhirnya kamu ikuti itu permintaan dua manusia makhluk bernyawa ini, bini dan anak-anakmu. Kamu jadi budaknya mereka, berarti mereka telah melalaikanmu daripada Tuhanmu. Jadilah mereka fitnah bagimu. Harta begitu juga. Jadilah dia fitnah bagi kita. Kalau gitu nggak mau Anda punya harta, nggak bisa seperti itu. Tapi sewajar-wajarnya saja, jangan ditumpuk. Ambil duniamu seperlunya. Dalam 1 bulan, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, untuk nafkah istri, anak. Oh, di total di atas kertas misalnya 5 juta. Maka dalam 1 bulan ini berusahalah
Ikhtiarlah, tawakal hatimu kepada Allah untuk mendapatkan yang kamu perlukan. Bukan untuk lebih daripada itu. Seumpama dalam 1 bulan tadi Allah ngasih 10 juta, alhamdulillah. Tapi jangan kamu targetkan untuk lebih daripada itu, atau kamu tumpuk atau kamu simpan. Tapi butuhnya 5 juta untuk keperluan 1 bulan, udah cari. Karena memang itu keperluan. Usaha, upaya. Oh, akhirnya mentok, dia udah mendekati waktunya. Nah, dalam keadaan urgent seperti ini ada kalanya orang itu baru dia pinjam duit ke sana. Wajar, nggak jadi masalah, manusiawi. Nabi pun pernah mengalaminya. Ya. Bahkan orang yang minjem duit itu, minjem harta untuk keperluannya, lebih besar 2 kali lipat kata Nabi pahalanya dari orang yang bersedekah. Kenapa? Tidak orang minjam uang untuk keperluan, untuk hajat, nafkah, istri, anak, keluarga, kecuali dia dalam keadaan mudhar, darurat, makanya dia harus minjem. Tapi setelah ikhtiar, ya, setelah dia berupaya, mentok, akhirnya dia minjem. Itu yang minjemin pahalanya lebih hebat 2 kali lipat dari orang yang bersedekah. Bersedekah kepada yang butuh dan yang tidak butuh bisa. Tapi kalau minjem, tidak mungkin orang minjem kecuali mutor, urgent, darurat. Baru dia minjem. Kita punya lebih, kita pinjamkan, maka pahala kita 2 kali lipat Allah berikan ketimbang kamu bersedekah begitu saja kepada yang butuh dan yang tidak butuh. Ya. Tapi itu lebih mulia, ya, daripada kita minta kepada orang. Jangan jadi tangan di bawah. Atau jangan kamu jadi manusia yang minta dikasihani. Kalau kamu mau minta dikasihani, minta kasihani sama Allah, jangan manusia. Jadilah kamu tangan yang memberi, bukan tangan yang meminta. Lebih baik kamu minjem daripada kamu minta. Lebih mulia. Ada kadang-kadang sifat manusia, dia mengasihani dirinya melalui orang lain. Minta kasihani sama orang lain. Ya kamu harus siap kecewa kalau bisa kamu melakukan hal seperti itu, harus kamu siap-siap kecewa. Manusia itu kadang-kadang memiliki dalam hatinya rahmat, kasih sayang. Ada yang kekang, keras. Enggak, kamu berbuat seperti itu malah kamu dihina sama orang lain. Bayangin. Ya, tapi kalau kamu minta kasihani sama Allah, Rahmanur Rahim, memang tempatnya. Ya. Kalau memang mutor, keadaan darurat, minjem kamu berhutang lebih afdal daripada kamu meminta. Tapi kadang-kadang di akhir zaman ini juga, wah, rahasianya itu apa? Bilangnya, ngakunya nggak ada, butuh minjem atau minta dikasihani, tapi di jarinya ada emas, HP-nya iPhone, Android, bingung orang ini ngomong. Aula wala quwata illa billahil alil azim. Belum makan 3 hari, misal dia ngomong, ya Allah, lu kalau nggak makan 3 hari diopnem, diimpus sama dokter. Kalau nggak makan 3 hari, puasa yang 12 jam, 13 jam aja sakit lambung kamu. Mau bilang nggak sehari semalam belum makan. Jangan akhirnya kita terbiasa dengan sifat yang merendahkan kita di mata Allah. Memang darurat ngomong apa adanya. Itu salah satu bentuk ikhtiar namanya, tapi dalam keadaan darurat. Ya, jadi kita tidak bisa menafikan orang itu tidak butuh kepada harta. Butuh tapi seperlunya. Dikatakan Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, manusia ini, kita di dunia ini bisa bahagia dengan 3. Apa? Pertama, harta, ada harta, kaya bahasanya tadi. Ya.
Mau kaya raya nggak apa-apa, silakan. Tapi dari kekayaanmu itu kau butuhnya hanya secukupnya yang diperlukan, sisanya kamu ya kata Nabi, celaka orang yang banyak-banyak kecuali yang kepada hamba Allah mereka begini. Nabi sampai isyaratkan pakai tangan, ya, artinya menginfakkan hartanya. Yang secukupnya diambil. Fakir miskin harus sabar, harus bisa terima, belajar. Jangan minta dikasihani dari makhluk Allah, tapi minta kasihani sama yang menciptakan makhluk. Kalau seandainya tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersabar, dikasih sedikit, kasih banyak pun kamu bakal tetap kurang. Manusia seperti itu kan wataknya. Berapa banyak udah kita lalui bab ini. Imam Haddad menjelaskan kepada kita yang berkaitan dengan harta benda. Bagaimana cara menyikapinya. Ya, cari ambil secukupnya. Kalau Allah kasih lebih, alhamdulillah, bisa kamu bantu ke orang lain. Tapi kalau serakah jangan dalam urusan harta benda, ya. Itu pertama. Yang kedua apa? Punya istri soleha. Kemudian yang bujang dapat bini solehah nih. Ya. Yang masih gadis dapat suami yang soleh. Ini paling enak tuh hidup. Tenang kalau ada 3 ini. Harta ada. Istri soleha. Baru balik dari kerja disambut ame bini. Udah dandan, udah cantik. Masya Allah. Dasi ayang beb dibukain. Jasnya dibukain kalau dia pakai jas, ya. Kalau dia pakai jubah dibukain jubahnya, digantungin, disiapin udah kopi teh, belum ngomong udah disiapin. Masya Allah. Disambut sama istri, ya, dengan riasan yang Masya Allah apa adanya, mau pakai lumpur kah, pakai apa. Udah makan kah abang? Alhamdulillah belum. Udah kusiapkan kata dia. Adek, abang dapat rizki, alhamdulillah dari ngojek hari ini. Iya, ngojek rupanya di kerjanya. Nih 350.000. Alhamdulillah bang. Aturlah ya untuk 6 bulan. Oh iya bang, tenang aja kata bininya. Oh enggak, dia ngamuk. 6 bulan. 6 bulan dari mana 300.000 400.000? Jangan, itu bukan ciri-ciri istri soleha. Kalau 6 bulan 300.000 berarti perharinya harus dia keluarkan berapa? Ya udah itu keluarin, ya. Sehari 30.000 dia hidup, dia istrinya belum punya anak tapi berdua aja, sebulan dapat apa ya dalam sebulan itu ngojeknya dapat 300.000, berarti sehari berapa, dapat 10.000. Pokoknya diatur dah gitu 3 bulan kah, udah terima tuh istri yang soleh nggak ngomel. Tahu kurang ya tinggal maksimalin aja. Gimana cara maksimal bang, kurang uangnya, kita puasa hari ini ya. Masya Allah, bini yang kayak gini mau inti kawin lebih dari 1 juga nggak apa-apa. Kalau ketemu bini yang hobinya ke salon sama ke butik sama ke UGD, repot ente. Istri soleha, bahagia dunia, ada harta, Masya Allah, hati kamu tidak butuh kepada orang lain, Allah udah beri kecukupan. Yang ketiga apa? Anak yang berbakti sama orang tua. Ada 3 ini pada diri kita, dalam rumah tangga kita, bahagia kita dunia akhirat. Anak bakti, taat, selalu mendoakan orang tuanya, apalagi kalau udah mati.
Didoain sama anak-anak kita. Oh, Masya Allah nyamannya dengar anak kita baca Quran. Seneng kita punya anak seperti itu. Duit ada gitu ya. Ini enggak, baru dapat duit, dapat rezeki sedikit, kungpau. Gitu. Dulu masih hidup apa adanya, sederhana, pakai motor boncengan berdua, laki bini. Kemudian sekarang punya mobil, sombong, songong. Sama tetangga nggak kenal udah. Masya Allah. Turun dari mobil nggak mau injak bumi. Gimana? Kuntilanak apa? Sombong. Itu penyakit kalau sudah punya harta banyak. Lebih daripada yang diinginkan, dari secukup yang dia butuhkan. Kalau kasih lebih ya perhatikan orang. Ke pasar Dayak beli kangkung, nawar pakai kaki. Berapa ini? Kebetulan ketemu sama yang jualnya itu orang Dayak lagi sakit gigi. 10.000 tarik, ambil semua. Disombongin lagi sama dia. Ya, nggak boleh kayak gitu. Harta bisa melalaikan kita. Jadi nggak ada bedanya orang yang meletakkan harta bukan pada tempatnya sama mereka yang menahan harta untuk tidak dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mengumpulkan, menumpuk emas dan perak, perhiasan. Empuk, beli, ada duit, beli perhiasan, ditumpuk aja, disimpan. Ada orang yang seperti itu? Ada. Ada orang punya duit, dibelikan perhiasan. Tiap ada duit, beli cincin, beli kalung, beli cincin, beli kalung, antingan gede kayak gembok. Simpen. Ada duit, beli lagi, simpen. Kadang-kadang lebih dari nisabnya udah nih harta nih, emas sama peraknya. Beli lagi, belum lagi mas batangan. Tumpuk. Tapi dia melupakan orang yang kelaparan, orang yang kesusahan, tidak dia infakkan. Pokoknya numpuk emas perak, duit, emas perak, duit, emas perak, duit itu aja yang ditumpuk sama dia. Tidak juga dikeluarkan di jalan Allah. Kasih kabar, kata Allah. Kasih kabar untuk mereka yang mengumpuk emas dan perak. Tadi apa? Azab, azab yang pedih. Masya Allah. Mati nggak dibawa, numpuk aja. Ada momen-momen tertentu baru dipakai semua yang ditumpuk sama dia. Tujuannya udah salah, biar dilihat sama orang, dipuji sama orang, dibilang sama orang yang melihat. Nah, nggak ada manfaat jadinya itu. Nggak ada manfaat. Siti Aisyah itu pernah suatu ketika punya kalung dari emas, dipakai berkaca. Oh, seneng lah. Apa namanya? Perhiasan. Namanya perhiasan. Waktu lagi berkaca pakai kalung, lewat ayahnya di belakang Abu Bakar. Dilihat, ya Aisyah, kamu takjub kagum dengan dirimu gak pakai itu kan? Iya wahai abah, katanya. Kelihatannya ya apa namanya, cantik lah kalau perempuan udah berhias tuh ya. Senang dia. Kata abahnya Sina Abu Bakar, wallah kau sedang tertipu dengan sifat ujub yang keluar dari dirimu. Dengar kayak gitu, emasnya langsung kalung tadi copot, dijual di pasar, dibelikan budak, budaknya dimerdekakan.
Ya lupa, dibikinnya lupa, diingetin sama abahnya. Timbul sifat ujub, engkau berkaca, artinya seneng sama diri, bangga sama ke apa namanya yang ada pada dirimu dengan kalung yang kau gunakan tersebut. Ngerasa, orang tuh merasakan. Akhirnya itu dijual, hasil dibelikan budak, dijadikan budak enggak, dimerdekain. Oh senengnya nih hamba jadi merdeka, dari hamba saya jadi merdeka. Nah, jadi keluarkan kita punya, jangan ditahan. Kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kalau itu perkaranya wajib, semisal zakat, jangan ditahan. Keluarin zakatnya. Nah. Kemudian kalau meletakkan harta kita, betul-betul tempatnya. Artinya jangan sampai ke tempat yang mendatangkan mudarat untuk dirimu dan seperti maksiat. Ya. Undangan ada apa pernah lewat di dekat Karsa tuh. Pas mau majelis ditutup pintu. Masya Allah. Nggak tahunya joget-joget di jalanan itu ada panggung. Muhammad lewat mana kita nih? Muter lagi lah ke Selumit sana. Seandainya RT-nya, RW-nya itu mungut minta bantuan kepada warga, kamu berbantu, berarti kamu meletakkan harta itu bukan pada tempatnya. Ya. Bahasanya untuk hadiahkah, lomba dan lain sebagainya, kamu harus pinter ya. Kalau untuk hadiah, untuk lomba, untuk memberikan hadiah peserta, beli aja yang beras kilo, kasihkan sama orang, itu juga hadiah kok dari Allah untuk mereka. Yang joget-joget, yang nyanyi, ya Allah, pakai jilbab lagi. Lomba nari apa? Ibu-ibu kah, gadis-gadis, remaja-remajinya pakai jilbab. Sian ya, sedih kan ngeliat umat Nabi seperti itu. Yang lebih sedih lagi kalau ada di antara kamu yang ngerti nontoninya, dinonton jadi tontonan kamu. Kamu nikmati, padahal kamu tahu itu mungkar. Masya Allah. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita insya Allah. Baik, Tim. Yang ngobrol ditegur, ada suaranya di dalam itu kedengaran sampai sini. Tiara hikmah yang ke-37. Man amsaka syai'an yara anna impaqahu khairun min imsakihi fahuwa minal mu'assirina fid dunya Mu'thirina fid dunya. mu'sirina lid dunya. Artinya, barang siapa yang menyimpan hartanya dan ia menilai bahwa membelanjakannya lebih baik daripada menyimpannya, maka ia termasuk orang yang lebih mengutamakan harta daripada hal yang lainnya. Baik. Hikmah yang berikutnya, Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, siapa orang yang menyimpan harta bendanya, amsak itu menahan ya, tidak dikeluarkannya. Kemudian dia melihat bahwasannya kalaupun aku mau keluarkan, aku belanjakan saja. Itu penilaian dia dari apa yang dia lihat lebih bagus. Kalau ndak aku belanjakan, tahan aja sudah harta benda nih, ndak mau aku keluarkan, ndak mau aku, apalagi mau aku sedekahkan, mau aku infakkan. Tapi kalau untuk babnya belanja, mau dia. Tamam. Maka ia termasuk orang yang lebih mengutamakan harta, mu'athirina lid dunia. Ini
ini gambaran manusia dinamakan budak dunia. Dia menilai ditahan lebih bagus, tidak dikeluarkan daripada hartanya. Kalaupun dikeluarkan untuk belanja, kalau nggak belanja disimpan lebih bagus. Ini budak dunia. Istri anakmu itu atau yang wajib atas kamu nafkahi, nggak boleh ditahan harta milikmu. Wajib untuk dikeluarkan. Ada kalanya infak lebih afdol daripada ditahan. Tidak berinfak maksudnya. Ada kalanya tidak berinfak lebih afdol daripada kamu berinfak. Lihat sikon saja. Kalau kamu infakkan, keluarkan harta tadi untuk maksiat, maka tahan lebih bagus. Paham? Daripada dikeluarkan untuk maksiat, ditahan lebih bagus. Baik, kalau tidak bentuknya maksiat, ya boleh silakan, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Contoh berlebihan bagaimana? Beli jam tangan nih. Yang dibutuhkan dari jam itu apa? Aksesorisnya atau fungsinya? Fungsinya. Ya enggak? Kalau bentuknya aksesoris macam-macam jam itu. Ya. Ada jam yang sekali kamu pencet kamu jadi Satria Baja Hitam. Ada. Atau kamu pencet kamu jadi Ultraman Taro. Ada orang yang cuma butuh dengan itu untuk mengetahui waktu. Oh, masuk waktu sholat. Oh, bentar lagi maghrib. Oh, bentar lagi subuh. Cuma untuk fungsi mengetahui jam berapa ya sekarang. Dia beli jam, masuk di toko jam. Kalau masuk ke toko jam tuh, yang jual jam itu, dia jual satu biji kah? Dinding tuh kalau bisa cat dinding toko tuh hilang, ketutup semua kalau bisa. Ditempel sama jam tuh. Ya. Dan harganya beda-beda. Kita mau beli jam tangan nih yang hobi koleksi apalagi nih. Ya Allah, koleksi jam. Mending inti koleksi wirid, koleksi sholawatan nama Nabi. Banyak-banyak udah koleksi tuh. Koleksi jam. Ini harganya 100.000, yang ini harganya 1 juta. Beli 1 juta. Untuk apa? Untuk memuaskan, melejarkan kau punya nafsu. Nah, jadi budak dunia nanti kita yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu fungsinya sama. Fungsinya sama untuk mengetahui jam berapa. Tapi karena dia menjadi budak mu'thirina ahli dunia, dibelinya itu. Sayang yang seperti itu ya. Lebih baik walaupun itu mubah ya, walaupun itu mubah. Apalagi yang haram. Tahan aja sudah. Istri anak wajib. Tidak boleh ditahan. Tapi ada juga orang yang, kalau yang di sono diperhatikan. Maksudnya di sono tuh orang di luar, bukan istri yang di sono. Ya. Yang di sono tuh orang-orang di kampung sebelah, fakir, miskin, misalnya tadi, anak yatim. Diperhatikan. Lah istri sama anak dibiarin lapar. Ditahan hartanya kalau untuk yang wajib dinafkahi. Tapi kalau untuk tangganya orang lain,
diperhatikannya. Berarti dia termasuk budak dunia. Ini orang yang dekat dulu. Nabi bilang itu kalau kita mau berbuat baik, beramal, bersedekah, berinfak, keluar dari kategori yang wajib, yang dinamakan sunnah, seperti sedekah sunnah, infak sunnah, ya, mulai dari yang terdekat. Siapa yang terdekat? Istrimu, anakmu, orang tuamu kalau ada kelebihan, keponakanmu, saudara-saudarimu. Perhatikan, nggak usah yang jauh-jauh. Apain yang jauh-jauh? Yang di sekitar kita, yang memiliki ikatan darah dengan kita, keluarga bahasanya, kita lupakan. Jangan seperti itu, ya. Kita harus pintar, harus cerdas, dan harus mengetahui. Kemudian di dalam infak atau sedekah itu bukan nominal yang dilihat sama Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Bilang Nabi SAW dalam hadis, 1 dirham mendahului 100.000 dirham. 1 dirham orang sedekah, pahalanya melebihi dari orang yang bersedekah 100.000 dirham. Kok bisa ya? Dia bersedekah 1 dirham, yang ini bersedekah 100.000 dirham. Yang 1 dirham ini pahalanya mengalahkan yang 100.000 dirham. Nah, di sini Pak Guru Mulia Umar pernah menjelaskan, yang dilihat sama Allah itu bukan yang kamu keluarkan, bukan nominalnya. Tapi yang kamu lihat, yang dilihat sama Allah itu dari harta yang kamu infakkan, sedekahkan itu, adanya di dalam hatimu, yang dilihat hatinya oleh Allah. Makna al-khudu, merendah. Al-khusyuk, saat dia bersedekah itu penuh dengan khusyuk, tenang, mutmain, memperhatikan, merasakan kalau yang dirasakan oleh yang butuh itu ada pada dirinya. Karena bisa jadi orang bersedekah sombong, ya, dianggap tuh orang butuh, dikasih untuk mendapatkan belas kasih atau terima kasih. Ada orang yang bersedekah kasihan, ya, kasihan. Harus yang ada makna al-khusyuk, bahwasannya yang dia rasakan, si miskin yang lapar ini pun kita yang membantu, yang bersedekah, merasakan seperti mereka rasakan. Bukan sebatas mengasihani mereka, tapi memang dalam hati kita itu seolah-olah kita yang diperlakukan seperti itu, yang menerima sedekah. Tadi ada khusyuk, al-khudu, ya. Kemudian yang ketiga, beliau katakan al-ikhlas. Ketika mengeluarkan semata mengharapkan Allah, tidak ada selain Allah. Maka 1 dirham ini mengungguli 100.000 dirham. Kalau ada itu syarat ketika kita bersedekah. Al-khudu wal khusyu wal ikhlas. Tamam. Jadi yang dilihat sama Allah itu yang ada di dalam hati kita, si orang yang bersedekah. Ya. Dan jadilah kamu manusia yang senantiasa banyak berbuat baik kepada orang lain, khususnya orang-orang terdekatmu terlebih dahulu, di dalam perhatianmu, ya, di dalam perhatianmu. Jangan pernah mengemis kepada manusia. Jangan pernah kita mengemis kepada manusia. Mengemis di pada hadapan pintunya Allah.
Jangan pernah menjadikan diri kita hina di mata manusia, nanti hina di mata Allah. Dan jangan mau menghinakan diri kita di hadapan makhluk Allah. Kalau mau menghinakan diri di hadapan Allah, maka kamu akan dimuliakannya. Paham? Jangan menghinakan diri di hadapan makhluk. Kalau mau menghinakan diri di hadapan Khalik, maka kamu akan dimuliakannya. Tapi kalau kamu memuliakan dirimu di hadapan Khalik, kamu akan dihina olehnya. Jangan kita merasa mulia di hadapan Allah, kamu akan dihinakan sama Allah. Tawaduk, butuh, merendah. Ya, merasa hati kita ini banyak kekurangan di hadapan Allah. Jangan di hadapan manusia seperti itu. Minta dikasihani. Tamam, maka kamu akan dimuliakan sama Allah. Allah muliakan kita, Allah selamatkan kita daripada kefakiran, Allah berikan daripada kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian, dan Allah jadikan perkumpulan kita membawa rahmah wal maghfirah insyaallah, dan Allah jadikan insyaallah semua hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia wal akhirah, dosa kita diampunkan oleh Allah, taubat kita senantiasa diterima oleh Allah. Yang terlilit hutang Allah mudahkan jalan keluarnya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membutuhkan sesuatu dari Allah, Allah penuhi hajatnya insyaallah berkat junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سيدنا رسول الله حضرة النبي محمد. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة ننزل عليه الفاتحة.